membahas lebih detail tentang IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Untuk IP address sendiri ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kita akan membahas tentang IP versi 4. Nah, di sini IP versi 4 ini berjumlah 32 bit. Untuk IP versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yang dimana tiap x-nya itu adalah angka. Nah, angkanya itu mulai dari 0 sampai 255. Tidak ada min 1, min 2, min 3, atau misalkan lebih dari 256, 257, 270. Contohnya di sini mempunyai IP-nya 192.168.1.1. IP ini bebas sebenarnya, tidak harus 192.168.1.1.1, yang penting 0 sampai 255. Namun kali ini saya akan pakai yang ini saja. Nah, untuk penulisan IP address yang benar itu adalah memakai slash. Kenapa sih 124? 124 ini namanya prefix yang artinya total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang dipakai, ini kita akan belajar yang namanya subnetting. Subnetting itu kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Kita langsung saja untuk total IP-nya, kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. 32 ini dari mana? Dari IP versi 4. Itu adalah 32 bit. Oke, kita langsung aja 32 dikurangi 24 hasilnya 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Karena sudah mencari total IP, sekarang kita mencari subnet max. Oke, kita langsung saja pada rumusnya untuk mencari subnet max. Itu adalah 256. 256 itu adalah hasil dari 0 sampai 255, yaitu jumlahnya 256 dikurangi 256 juga, karena 2 pangkat 8 total IP. 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Untuk menulis IP-nya yaitu 255.255.255.0. Yang diganti hanya ujungnya saja, yaitu 0-nya. Nah, itu untuk subnet max. Nah, untuk IP network sendiri itu adalah IP awal, dan IP awal itu adalah dari angka 0. Untuk IP broadcast itu adalah IP terakhir, yaitu 255. Nah, untuk mencari IP range adalah setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Itu untuk IP range 1, setelah IP network dan sebelum IP broadcast adalah 254. IP public adalah IP yang bisa diakses semua orang. Contohnya, kita mempunyai facebook.com. Misalkan mempunyai IP 10.10.10.10. Ini bisa diakses di mana saja, bisa di kantor, di rumah, dan di sekolahan. Bisa di mana saja. Itu untuk IP public. Misalkan google.com dengan IP 8.8.8.8 bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet. IP privat itu sendiri tidak bisa diakses di mana saja, karena IP privat itu sama seperti yang namanya private, yang artinya rahasia. Hanya bisa diakses dengan itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Sekarang adalah konsep switch dan router. Untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Itu untuk switch. Misalkan untuk contohnya di sini kita mempunyai PC 1 terhubung kabel, lalu switch, lalu PC 2 dan juga PC 3 di bawahnya. Kabel yang digunakan itu namanya UTV atau STV. Untuk konsep switch ini misalkan kita mempunyai IP 192.169.1.1 untuk PC 1, 192.168.1.2 untuk PC 2, 192.168.1.3 untuk PC 3. Nah, di sini untuk slice-nya 192.168.1.0/27, yaitu hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai.
Nah, untuk router sendiri itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan kita mempunyai seperti yang tadi, kita copy saja. Nanti dari switch ada kabel yang terhubung yaitu router. Lalu dari router terhubung lagi pada PC 4 dengan IP yang berbeda. 192.168.1.70. Nah, sekarang kita akan praktek. Kita pilih end device, lalu kita pilih PC. Di sini kita menggunakan 2 PC saja sudah cukup. Lalu kita ke network device, pilih switch. Kita pilih yang pertama saja. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel PC 1 ke switch dan PC 2 ke switch. Setelah itu, kita akan konfigurasi IP address pada PC 1 dan PC 2. Untuk konfigurasinya, kalian klik PC-nya. Di sini ada menu desktop. Terus kalian pilih IP configuration. Klik lalu isi IP versi 4 address. Di sini kita menggunakan 192.168.1.1. Subnet max-nya 255.255.255.224. Isi lagi untuk IP komputer satunya 192.168.1.2. Setelah konfigurasi IP address di PC ini telah bisa berkomunikasi, sekarang klik pada PC 1, lalu ke menu desktop dan pilih yang command prompt. Kita ketik ping dan IP PC 2 yaitu 10.10.10.11. Bisa teman-teman lihat, ini tandanya berhasil. Untuk berkomunikasi, kita bisa cek di command prompt atau di gambar seperti upload itu ya. Lalu kita lanjut membuat yang kedua. Masuk pada network device, lalu pilih switch, kita masukkan PC. Lalu sambungkan dengan kabel PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch. Untuk di ruangan sebelah, ini kita akan memakai subnet max yang berbeda. Kita langsung saja ke konfigurasinya 10.10.10.33. Untuk subnet max-nya menggunakan 225.225.225.224. Langsung aja konfigurasinya PC 4 10.10.10.34. Subnet mask-nya 225.225.225.224. Dan untuk PC 5-nya kita menggunakan IP 10.10.10.35 dan subnet mask-nya 225.225.255.224. Kita coba untuk mencoba komunikasi antar PC-nya dengan cara mengirimkan paket data dari PC 3 ke PC 4. Kita lanjut untuk praktek router. Pada menu network device kita pilih router. Kalian bebas mau menggunakan router yang mana. Di sini saya menggunakan router yang 2811. Kita langsung saja konekkan menggunakan kabel dari switch ke router dan router ke switch. Fungsi router sendiri itu menyambungkan device-device yang blok subnetnya berbeda. Lanjut saja, kita masuk ke routernya, lalu pilih tab config. Nah, di sini ada fast ethernet. Di checklist ya. Sekarang kita masukkan saja IP-nya 192.168.1.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.224. Untuk fast ethernet yang kedua, itu IP-nya 10.10.10.33. Subnet max-nya 255.255.255.224. IP ini namanya IP gateway. Nah, sekarang kita isi IP gateway-nya di komputer 1. Masuk ke desktop dan isi default gateway-nya
192.168.1.1. Sama buat PC 2 dan 3-nya juga dengan gateway-nya. Lalu buat ruangan yang kedua, isi juga default gateway-nya. Pencet komputernya dan masuk ke API configuration, terus isi yang default gateway. Isi 10.10.10.33. Sama untuk PC yang lainnya juga. Nah, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket data PC 0 ke PC 2, sukses. Dan terus selanjutnya dengan PC yang lainnya juga.